Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita bertemu kembali di dalam waktu yang luar biasa indahnya. Karena kita percaya kita selalu butuh Tuhan. Amin. Kita memerlukan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau membuka hati, ya, kita mau belajar lagi apa yang Tuhan rindu untuk menabur di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Engkau sungguh Bapa yang penuh kasih. Tidak pernah kau tinggalkan perhatianmu, kasih sayangmu kepada setiap umatmu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena sungguh kalau kami ada hingga pada hari ini, semua karena pemeliharaanmu. Bapa, engkau begitu baik, bahkan teramat baik bagi setiap kehidupan kami. Kami mau belajar saat ini Bapa, lebih dan lebih lagi untuk merenungkan firman-Mu. Dan kami mau membuka hati, agar apa saja yang Engkau mau berikan di dalam kehidupan kami menjadi berkat, menjadi kekuatan, sehingga kami tidak salah di dalam melangkah dalam kehidupan ke depan. Terima kasih Roh Kudus, beracaralah di tengah umat-Mu. Dan kami percaya pendengar semua dimanapun mereka berada dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan akan menerima pengetahuan, akan menerima apa yang Engkau mau di pendidikan di dalam firman-Mu yang akan memberikan keselamatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya, yang percaya mengatakan amin, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, tema pada sore hari ini adalah kuat menanggung beban. Nah, namanya sebagai anak Tuhan, ada nggak yang nggak punya beban? Pasti semua punya beban ya. Nggak peduli beban sekecil apapun ya, kita pasti ada beban. Nah, di sini pada waktu kita mengalami banyak masalah yang harus saudara dan saya hadapi, rasanya begitu berat. Tuhan, kok berat banget ini proses hidup ya, yang sedemikian rupa. Ya, tetapi mari kita mau dengarkan sebuah cerita terlebih dahulu. Ya, ada seorang yang bernama Agnes Jessica. Dia adalah penulis bestseller yang sukses dengan ke-32 novelnya, 72 skenario film, televisi yang ditayangkan itu lahir dari tulisannya. Ya, dan semuanya itu ditayangkan. Berbagai stasiun televisi ya sedemikian rupa begitu suka untuk melihat dan menikmatinya. Namun kalau kita tahu di balik semuanya itu ternyata ia pernah mengalami depresi yang sangat berat. Ya. Karena dia mengalami masalah yang begitu dikatakan begitu sulit di tengah keluarganya. Ya, begitu banyak tension, banyak tekanan sedemikian rupa. Saat dia mengalami depresi yang sedemikian itulah ia menemukan sebuah buku yang berjudul tertulis di dalam sebuah buku itu. Ketika kita menyerahkan semua beban hidup kita kepada Tuhan, maka di situ ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu jalan keluar yang akan memberikan dia hidupnya semakin kuat, ya. Itulah yang dia katakan, ya. Dan setelah dia membaca itu, dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia menyerah secara total, ya. Karena pada waktu dia mengalami depresi itu sepertinya dia sudah tidak berdaya dan tidak bisa bangkit dari keterpurukannya. Dan dia berjalan selalu bersama Tuhan di dalam segala sesuatu apapun yang dia kerjakan, selalu dia libatkan Tuhan. Dan akhirnya Agnes Jessica mengalami pemulihan yang luar biasa. Sehingga Tuhan mulai memberikan pengurapan dan pengurapan yang menjadi kekuatan. Dia bangkit dari keterpurukannya. Kekuatan dari Tuhan itulah yang memampukan Agnes ini untuk kembali menjadi penulis yang menghasilkan karya-karya yang diminati oleh banyak orang.
Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Anda sedang mengalami berbagai kelemahan. Kita juga mengalami berbagai macam tekanan sehingga membuat kita juga depresi dan keterpurukan. Ya, satu-satunya jalan yang dapat menjamin hidup kita pada waktu kita mengalami tekanan yang amat berat, ya, hanya satu jalan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau tersungkur di bawah kaki Tuhan, melibatkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam firman-Nya, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan berikan sentosa kepadamu. Tapi berapa yang mau datang? Tuhan Yesus dengan tangan yang berlubang paku, ayo anakku, aku lihat air matamu, aku lihat kamu tuh sudah gak kuat, bahkan engkau sudah putus asa, tetapi engkau masih mengandalkan kekuatanmu. Engkau lari ke drug, engkau lari pergi ke bar, engkau lari ke tempat-tempat hiburan, semakin engkau akan terpuruk. Karena itu bukan daripada Tuhan yang terkasih. Benar? Tapi kalau kita pada waktu depres, pada waktu tekanan, rasanya udah gak mampu, Tuhan aku gak mampu. Masih ada tangan yang berlubang paku, yang matanya tertuju kepada Anda dan saya. Dan dia bilang, ayo anakku, aku siap menggendongmu. Datanglah kepadaku, engkau yang letih, yang lesu, engkau sudah tidak mampu, engkau sudah capek, engkau sudah tidak mau hidup lagi. Belum waktunya engkau pulang. Ayo datang kepadaku. Tuhan berbicara demikian. Dan ini adalah kesempatan. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pendengar yang setia, apabila engkau mendengar panggilan Tuhan ini, segeralah lari di dalam pelukannya. Terimalah pelukan Yesus, maka engkau, ya, setiap kita akan mengalami kekuatan yang baru. Amin. Mau dikuatkan? Jangan lari kepada dunia ini. Jangan. Ini saatnya Tuhan lagi tawarkan kepada Anda dan saya, pendengar yang setia dimanapun. Makanya tema daripada khotbah sore hari ini, kuat menanggung beban. Banyak orang yang tidak kuat, why? Karena mereka keluar dari jalan Tuhan. Mereka memakai kekuatannya sendiri. Sekalipun uangnya bermiliar-miliar, berbilion-bilion, akhirnya mati bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada sang juru selamat di dalam hidupnya. Mungkin saat ini saudara katakan, Bu Pendeta, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya tertinggal nafas hidup saya dengan anak-anak saya. Suami saya sudah meninggal. Saya tidak tahu lagi makan apa untuk esok hari. Percayalah, kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, juga hidup saudara dan saya. Yesus yang berjalan ke Kalvari, Bapaknya di surga masih kirimkan Simon untuk mengangkat salibnya. Berarti apa yang terkasih? Berarti selalu ada pertolongan Tuhan untuk hidupmu dan hidupku. Ada pertolongan untuk anakmu, untuk cucumu, untuk keluargamu, selalu ada. Ada pertolongan untuk hari depanmu. Mungkin kau katakan, Bu Pendeta nggak tahu, saya seorang diri, saya seorang janda. Saya tidak punya apa-apa. Tempat tinggal pun saya tinggal di emperan toko. Sering digusur oleh polisi. Saya tidak ada tempat tinggal. Saya berikan satu nasihat. Berserulah kepada nama Yesus. Karena dia adalah Bapamu. Dia kaya. Dia pencipta langit dan bumi. Pasti ada mujizat. Ada amin? Pasti ada mujizat. Berserahlah kepadanya. Seringkali kita tuh mengeraskan hati. Dengan adanya kita mengeraskan hati itu kita sombong loh. Kita sombong. Jadilah manusia yang rendah hati. Kalau memang kita membutuhkan pertolongan, bukalah mulutmu. Mungkin Anda sudah trauma. Saya sudah kenyang, Bu Pendeta. Saya ditolak sini, saya ditolak. Bahkan saya dihina, bahkan saya diludahi. Bapamu lihat air matamu. Dia pembela kita, amin. Oleh karena itu jangan berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Mulai sore hari ini, saya kuat menanggung beban bersama Tuhan.
Amin. Kita belum selesai. Ayo kita belajar lebih lagi. Ya. Luar biasa. Ini di sini dikatakan ya. Paulus dapat melakukan segala perkara. Kalau saudara baca Alkitab, Rasul Paulus itu kuat ya mengalami berbagai tantangan hidup. Ayo kita baca bersama-sama di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin ya yang terkasih. Kalau di sini dikatakan segala perkara, Rasul Paulus ngomong, pasti dia jalani. Bukan katanya orang, bukan. Tapi dia jalani. Nanti kita lihat bagaimana penderitaan Rasul Paulus ini. Ya, pada waktu Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah Rasul Paulus ada di restoran? Apakah Rasul Paulus ada di rumah yang mewah, istana? Tidak. Dia berada di dalam penjara. Saya rasa yang pendengar di sini tidak ada yang di dalam penjara ya. Pada waktu kita kehilangan pekerjaan, kita udah kolaps. Pada waktu gaji kita kan tidak dinaikin juga kita bingung. Benar? Nah, tetapi apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Segala perkara, bukan satu perkara loh. Mereka yang di PHK udah bingungnya enggak karuan. Mereka yang lagi tidak ada pekerjaan, bingungnya lagi tidak karuan. Karena yang dilihat sejauh mata adalah apa? Manusia daging. Dagingku. Nanti dilihat tetangga, aku enggak punya duit gimana Bu Pendeta. Nanti dilihat tetangga, aku enggak punya mobil, aku jalan kaki gimana Bu Pendeta. Nah, semua yang diomong cuma masalah daging. Amin. Tetapi kalau manusia rohani kita itu kuat, kita enggak butuh apa-apa. Memang kita masih butuh karena kita hidup di dunia. Tetapi kalau kita mau hidup bersatu dengan roh Tuhan, segala yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Ya, itu seringkali saya kalau jalan sama seseorang dibilang, "Ya, kalau kita pergi ke mall, selalu bisa mengatakan demikian. Kalau ke mall jangan noleh kiri kanan." Karena kalau kita pergi ke mall barangnya macam-macam kan. Lah itu kita bisa terpikat. Nah, bukan itu maksudnya. Di dalam Joshua 1 dikatakan, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan supaya perjalananmu selamat. Apa artinya? Jangan melihat kepada masalahmu. Lihat kepada Tuhan. Kita tidak mampu, tapi Dia dahsyat untuk menolong Anda dan saya. Amin. Ayo kita hidup seperti apa yang dikatakan. Rasul Paulus yang ada di dalam penjara, dia mengalami siksaan, dia mengalami berbagai-bagai tekanan. Tetapi sampai dia mengatakan dia nggak punya apa-apa itu di dalam penjara, nggak punya apa-apa yang terkasih. Ya, tapi dia bisa katakan, aku dapat menanggungnya. Dia dapat menanggungnya di dalam apa? Di dalam kedagingannya sendiri atau dia punya saving di bank masih mikir. Ya, seperti kalau saudara baca itu apa aja berita-berita itu. Bilionan duitnya, sekalipun masuk penjara malamnya ada keluar lagi. Nanti paginya masuk lagi. Nah, segala tipu daya manusia di dunia. Ya, tetapi Rasul Paulus tidak. Dia melakukan benar-benar. Dan dia mengatakan, semua itu dapat aku tanggung. Di mana? Di dalam Dia. Jadi kekuatan saudara dan saya itu di dalam mana? Karena saudara merasakan, oh saya sehat Bu Pendeta, saya kuat, satu hari saya minum vitamin 12 biji. Makanya saya sehat, saya kuat. Bukan itu. Ya, yang dikatakan di sini, segala perkara yang kutanggung itu di dalam Tuhan. Tuhanlah yang ada di dalam diri kita. Makanya yang terkasih, jagalah badanmu, jagalah tubuhmu karena kita ini bait Allah. Bu Pendeta, saya nggak sehat. Kenapa? Semalam minum bir 12 botol. Semalam minum drug. Nggak karu-karuan. Terus minta kuat. Mau gimana? Minta sehat. Sudah gitu nyalain Tuhan. Kalau Tuhan memang ada, aku sehat. Loh. Itu omongan yang gimana? Tuhan itu memberikan akal budi kepada saudara dan saya untuk merawat bait Allah. Yaitu tubuh kita. Ya, jadi kita jangan melakukan hal-hal yang terlarang.
Kalau tahu itu mengganggu kesehatan kita, ya. Karena apa? Di sini dikatakan dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi yang membuat Anda dan saya itu kuat bukan duitmu. Betul? Ya, itu ada seseorang teman yang dia punya kekayaan 10 billion. Billion ini Eropa loh ya. Bukan rupiah. Kalau 10 billion rupiah masih lain. Ini 10 billion dolar. Habis gitu dicuri orang 1 billion. Besoknya dia bunuh diri. Begitu ketamakan yang luar biasa. Masih tidak terima. Ya, sedemikian rupa lah itu manusia daging. Ayo kita benahi mulai sekarang. Stop mulai hari ini. Bongkar semuanya. Kalau dulu tukang mabuk, tukang judi, tukang perempuan, stop semuanya. Manusia daging dikalahkan. Mulai hidup dalam roh. Menyadari duit yang aku pakai judi bukan duitmu. Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Kekayaan yang diberikan kepada kita itu adalah satu ujian di mana engkau bisa untuk menolong orang lain. Amin. Masih banyak orang yang terkapar, masih banyak orang yang kelaparan. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Luar biasa kita lihat di sini, ya. Jadi Rasul Paulus dapat menyatakan hal yang sedemikian karena dia mengalami. Ya, Rasul Paulus lebih dari seorang pemenang. Karena apa? Karena dia menjalani semuanya itu. Belum tentu apa yang dijalani oleh Rasul Paulus itu bisa dijalani oleh orang-orang yang lain. Ya, sedemikian rupa. Jadi, kalau Anda dan saya sudah lama percaya akan Tuhan, apakah kita bisa melakukan seperti apa yang Paulus lakukan? Itu pertanyaannya. Bisa enggak kita seperti Rasul Paulus? Ya, jadi saya menghimbau, kekuatan Rasul Paulus adalah dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia gandol terus kepada Tuhan. Tidak noleh kiri kanan. Tidak. Ya, haleluya. Ya, maka kita akan mampu melakukan segala perkara. Ya. Ayat ini sungguh benar-benar menarik, ya. Banyak orang itu sudah diprogram. Bagus kita memprogram hidup kita itu. Kita mempunyai kalender. Ya, 1 tahun ke depan apa yang akan kita lakukan, ya, detail-detailnya pekerjaan apa yang akan kita lakukan, itu bagus, ya. Ada seorang teman, ya, dia seorang Kristen juga. Dia mengisi agendanya itu dengan cara berbeda. Dia mencatatnya itu hanya untuk kegiatan-kegiatan yang utama. Kegiatan yang perlu, apa yang dia lakukan itu yang dia tulis, ya. Dan setiap pagi ia berdoa dan dia katakan, Tuhan, aku akan melakukan semuanya ini hanya dengan kekuatan-Mu. Jadi setiap pagi Anda buka mata berdoa, Tuhan, Kau tahu planningku, pekerjaanku, apa saja yang aku harus lakukan. Sebagai ibu rumah tangga, memasak, mengantar sekolah, melakukan apa aja di dalam rumah, atau juga ibu rumah tangga yang bekerja. Tapi libatkan Tuhan. Bapak yang bekerja juga libatkan Tuhan. Amin. Ya, dan di sini kita bisa melihat, ya, mampukan aku Tuhan dengan kekuatan-Mu. Minta kekuatan Tuhan. Haleluya. Ya, pakailah diriku sesuai kehendak-Mu. Nah, ini loh. Pakailah diriku. Karena apa? Karena kita ini bukan punya kita. Tadi saya sudah katakan. Kita ini adalah milik Tuhan. Ya, yang terkasih sedemikian rupa. Ya. Dan malamnya kalau seluruh hari itu dia berhasil melakukan semua tugasnya, malamnya dia mencatat lagi. Dan dia menulis, hari ini saya mampu Tuhan untuk menyelesaikan, ya, semua apa yang harus aku kerjakan karena Engkau. Ya, karena Engkau. Jadi dia tidak pernah merasa dirinya bahwa aku semuanya aku, no. Tapi karena dia bergantung seperti Rasul Paulus, bergantung kekuatannya di dalam Tuhan. Haleluya. Ya. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pendengar yang setia, apakah Anda juga mau mempunyai prinsip sekalipun kita tidak menulis?
Bangun pagi kita serahkan kepada Tuhan, malam hari kita bersyukur hari ini aku bisa melaluinya karena aku bergantung kepadamu. Amin, yang terkasih, haleluya. Ya, jadi saudara dan saya dimampukan. Supaya kita tuh sadar, bukan kemampuan kita sendiri, bukan kekuatan kita sendiri, tetapi saudara dan saya dimampukan. Ya, seperti Rasul Paulus tadi. Ya, dapat menanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, jangan merasa sok bahwa aku yang kuat, aku yang hebat, aku karena duitku segudang. No. Ya, kembali bersandar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa setiap hari itu adalah hari yang baru. Benar? Kalau kita sudah tidur malam, besok pagi bangun, itu adalah hari yang baru. Ya, dan marilah kita selalu melibatkan Tuhan untuk hari yang baru itu. Apa yang saudara dan saya mau lakukan? Ya, libatkan Tuhan. Ya, dan apa yang membuat Rasul Paulus ini dia bisa kuat? Kenapa? Apa kuncinya? Yang pertama, ayo lihat. Rasul Paulus ini dia memiliki hati yang selalu puas. Orang untuk bisa menjadi orang yang puas itu sulit loh, benar? Ya, misalnya saudara punya satu macam makanan buat makan siang, nggak puas ini kalau nggak ada kerupuk, nggak enak makannya, itu saya ya, dan ditiru. Ya, jadi sedemikian rupa. Jadi memiliki hati yang puas. Ayo kita baca Filipi 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, untuk mencukupkan diri itu mudah apa enggak? Enggak puas, kadang ada, saya enggak bilang semua ya. Ada orang yang tidak bisa mencukupkan diri. Ya, sedemikian rupa, saya enggak mau ngomong dan enggak mau nyinggung perasaan orang, ntar salah. Ya, jadi selalu enggak puas, itu adalah karakter kebanyakan manusia. Tetapi kalau orang itu sudah benar-benar mengalami satu pengalaman pribadi bersama Tuhan, punya sedikit pun dia sudah bisa puas, betul? Ya, nggak perlu yang muluk-muluk atau apa aja, ya, sedemikian rupa. Dan ini sering kali yang dialami, ya, yang terkasih. Kepuasan itu relatif ya. Lihat manusianya juga. Jadi Tuhan itu mendidik kita. Ya, sedemikian rupa. Masih kurang terus. Makanya kita banyak melihat pengalaman dari orang-orang lain. Bagaimana para suami akhirnya jadi koruptor? Karena istri selalu tidak puas. Betul nggak betul? Pulang bawa gaji kurang. Selalu menuntut. Ya saya nggak bilang semua. Ya, bahkan istri pun banyak yang banting tulang untuk suaminya. Ya, tetapi biarlah kita tidak melihat yang sedemikian rupa. Cuma saya mau poin saya untuk mencukupkan diri itu sulit. Selalu kadang lihat menoleh ke kiri dan ke kanan. Orang lain kok lebih enak ya, orang lain kok lebih punya ini ya, orang lain kok begini. Nah, itu tergantung manusianya kembali. Ya, oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Ya, berkat yang Tuhan sudah berikan, kita mengucap syukur. Ya, kalau ada sesuatu mungkin kita masih dalam kekurangan, ada biaya-biaya yang harus kita bayar, kita tetap memohon kepada Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Ya, jangan kita tidak puas, bahkan kita memaki-maki suami atau apa aja karena tidak cukup gaji atau apa, itu nggak boleh. Ya, justru kita bawa. Berapapun yang ada, Tuhan, aku kembalikan dalam tangan-Mu. Berkati apa yang diterima ini. Jadikan 2 ikan 5 roti menjadi berbakul-bakul di dalam keluargaku. Justru kita libatkan Tuhan di dalam kata-kata kita, itu ada kuasa. Maka Tuhan akan memberkati. Ya, Tuhan kita luar biasa yang terkasih. Ya, oleh karena itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kepuasan itu adalah sangat-sangat amat penting, ya. Kalau kita tidak pernah selalu merasa puas, maka selalu akan ribut, selalu ada kekurangan sedemikian rupa.
Orang yang tidak pernah bisa mencukupkan diri tidak akan pernah bahagia hidupnya. Betul? Kurang ini, kurang itu, terus begitu. Ya, di dalam pekerjaannya dia juga tidak puas. Tidak puas kepada temannya, tidak puas kepada bosnya, tidak puas kepada gajinya, selalu ada aja. Ya. Sedemikian saya teringat kepada bangsa Israel. Di mana bangsa Israel itu yang bersungut-sungut mestinya cuma 40 hari prosesnya. Jadi 40 tahun. Semoga tidak ada ya pendengar yang terkasih. Jangan suka bersungut-sungut, jangan suka komplain. Karena itu tambah lama prosesnya. Ya, jadi yang pertama tadi bagaimana Rasul Paulus tadi dia bisa mengalami kekuatan yang sedemikian. Karena yang pertama adalah dia mampu untuk selalu puas di dalam hidupnya. Sekalipun di penjara loh. Di penjara makanannya makan apa sih? Mungkin cuma makan 1 kali atau apa aja, tapi dia tetap memiliki hati yang bersyukur. Ya, memiliki hati yang selalu puas. Yang kedua, dia tidak terpengaruh oleh keadaan yang apa di sekelilingnya. Dia tidak pernah terpengaruh. Filipi 4 ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Haleluya, ayo. Kita mau terapkan ini, saudara bisa baca lagi ini di sini. Ya, di sini Rasul Paulus mengatakan, aku itu tahu apa kekurangan, aku juga tahu apa itu kelimpahan. Ya, dia katakan, dalam segala hal, dalam segala perkara, dia tahu semuanya. Dan dia dapat menanggungnya. Karena apa? Dia menanggungnya bersama Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Ya, lapar ya iya. Kelimpahan juga dia alami. Sedemikian rupa. Jadi, untuk saudara dan saya menjadi seorang pemenang yang dapat kita menangkan di dalam segala perkara di dalam kehidupan ini, ya, maka kita harus bisa menghadapi semua masalah itu bersama Tuhan. Ya, kalau kita berjalan sendiri atau kita menjadi lemah atau kita menjadi self pity, mulai lihat kekurangannya, iya karena aku udah dapat suami yang begini, aku udah dapat suami yang kuat, aku tidak dapat istri yang baik, aku selalu ada yang salah. Ya itu nggak benar. Ya, makanya jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk Anda dan saya menjadi seorang pemenang, ya, di dalam segala perkara libatkan Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Ya, sedemikian. Tapi banyak juga anak-anak Tuhan yang gagal. Banyak orang Kristen yang gagal. Ya, sedemikian rupa. Ya, karena apa? Karena mulai terpengaruh manusia dagingnya berontak, emosinya menjadi tidak stabil dan akhirnya bermacam-macam yang terjadi. Ya, sedemikian rupa. Kenapa pada waktu pandemi justru banyak rumah tangga yang cerai? Pada masa Covid yang sedemikian, rupanya kalau buat saya semestinya di dalam masa Covid ini di mana suami istri semakin bersatu karena tidak keluar-keluar lagi dari rumah, ya, saling berbagi kasih, berbagi pekerjaan yang ada di dalam rumah. Lah, kok malah banyak yang berpisah hidupnya. Karena apa? Karena dagingnya. Manusia daging. Ya, yang selalu berontak, kurang ini, kurang itu, kelihatan semua kekurangannya, ya. Haleluya. Jadi, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Tetapi apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini sangatlah amat kita perlu belajar. Ada beberapa hal. Yang pertama, kecukupan atau kekurangan itu sifatnya relatif. Ya, artinya Paulus itu mengatakan, dia tahu seperti pada ayat 12 tadi dikatakan, ya, marilah kita selalu merasakan rasa cukup. Cukup. Suamiku cukup baik, suamiku cukup kuat, suamiku cukup, ya, bertahan dengan kuat di dalam badai kehidupan. Istriku cukup baik untuk membimbing anak-anak. Istriku cukup baik untuk membina hubungan di tengah keluarga. Nah, memiliki rasa cukup
Baiklah kata-kata kurang tadi kita ganti dengan rasa cukup. Ada amin yang terkasih? Haleluya. Yang kedua, hiduplah dengan apa yang ada dengan mengucap syukur. Nah, itu yang penting. Mengucap syukur selalu. Ya, percayalah Tuhan senantiasa memelihara kehidupan Anda dan saya. Ya, mungkin saat ini pendengar ada yang mengalami kehidupannya lagi kritis. Lagi di dalam tekanan, ya, tetapi percayalah Tuhan tetap akan pelihara. Dan di sini diperlukan kita percaya kepada Tuhan. Percaya, bacalah firman Tuhan. Ya, bacalah tokoh-tokoh dari Alkitab itu. Ya, yang mereka mengalami semuanya, proses kehidupan sebagai anak Tuhan. Bukan semuanya itu mulus, tapi karakter kita yang dibentuk oleh Tuhan. Ya, jadi seperti apa kata-kata yang di sini tadi yang pada ayat 13 tadi dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, itu bukan cuma sekedar demikian, berarti segala perkara dapat kutanggung. Oke. Ya, terus kita merasakan bahwa banyak konteks yang salah di dalam pemikiran anak-anak Tuhan. Yang tidak jelas. Misalnya begini, segala perkara dapat kutanggung. Misalnya ini seorang pelajar, ya. Besok ujian. Harus ujian akhir sekolah. Tapi dia nggak belajar. Dia nggak belajar, dia nggak study, nggak apa. Tapi dia pakai ayat ini pada waktu masuk ujian. Segala perkara dapat kutanggung. Pasti nanti Tuhan yang akan kasih aku lulus. Loh, itu benar apa benar? Salah. Ada harga dibayar untuk bagian kita. Ya, sekarang bisa gini. Segala perkara dapat kutanggung. Misalnya seorang yang akan menikah. Nah, ini aja. Seorang jomblo yang mau menikah. Terus dia pakai prinsip ini, Filipi 4:13. Ya, ketemu pada waktu perjanjian nikahnya dengan calon pacarnya. Dia katakan, percayalah segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Tapi suami males, gak mau kerja. Lah apa bisa hidup itu rumah tangga? Lah karena berpadan dengan ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung, tapi males gak mau kerja. Lah anaknya orang gak dikasih makan gimana sih? Banyak konsep-konsep pikiran yang salah. Kalau kita mau nanti kita menikah, hidup kita diberkati ini. Selagi jomblo, selagi bujang, ayo kerja keras. Bila perlu double sekolah, triple sekolah, tambah ilmu. Supaya nanti tambah gaji yang besar, betul? Nah, makanya di sini jangan sebagai anak Tuhan keliru di dalam menafsirkan firman Tuhan. Ya, dan tadi dikatakan selalu Rasul Paulus tadi merasakan kepuasan, selalu mau puas, gak ada kekurangan, selalu dia bisa menerima keadaan sesulit, separah apapun dia tetap bisa memuaskan dirinya. Kemudian dia tidak menoleh ke kiri dan ke kanan supaya dia bisa tetap bersyukur, ya, memiliki hati yang bersyukur. Ya, jadi hiduplah dengan apa yang ada dengan pengucapan syukur, sungguh luar biasa. Dan yang ketiga, hiduplah dengan iman. Milikilah iman percaya kepada Tuhan dalam segala perkara. Ya, luar biasa. Untuk masalah-masalah ke depan, hari depan yang bagaimana yang saudara mau, ya, libatkan Tuhan. Tapi ya harus konteksnya yang benar. Jangan pegang ayat tapi bagian kita tidak kita lakukan, tetap malas, yang mabuk tetap mabuk, tapi minta hidup diberkati, loh, bingung kan? Di mana itu? Nah, ayo kita koreksi diri yang terkasih. Tuhan pasti menyediakan keperluan anak-anaknya yang hidup benar. Nah ini loh, hidup benar di dalam Tuhan. Ya. Tuhan izinkan segala situasi yang berat, persoalan demi persoalan terjadi, itu untuk membentuk karakter kita. Jadilah orang yang rendah hati, taati apa yang firman Tuhan katakan, ya, berdoa dan berpuasa itu sangat amat membantu. Berpuasa itu di dalam jawaban-jawaban doa, ya.
belajarlah untuk bergantung kepada Tuhan. Ya, banyak orang nggak bergantung sama Tuhan tapi bergantung kepada pekerjaan, bergantung kepada bos. Padahal itu terbatas. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubah hati bos Anda. Amin. Tuhan juga bisa mengubah gaji Anda. Jadi yang penting itu relationship kita dengan Tuhan itu yang utama. Haleluya. Sedemikian rupa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya membaca suatu kisah nyata yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Dia menceritakan ada satu kejadian di Armenia pada tahun 1998. Yaitu pada waktu itu terjadi suatu gempa bumi yang sangat besar, 500.000 orang yang terluka dan 50.000 orang yang meninggal dunia. Berapa hari setelah kejadian ada sebuah surat kabar yang menceritakan sebuah kisah yang sangat unik. Hari itu sebelum kejadian gempa bumi, seorang ayah lagi mengantarkan anaknya sekolah. Ya, dan pada hari itulah juga setelah dia drop anaknya itu terjadi gempa bumi. Tetapi sebelum dia drop anaknya di sekolah, dia katakan kepada anaknya, "Oke, nak, I love you. Nanti ketemu lagi papa jemput kamu ya nanti siang hari." "Oke papa, aku percaya kamu pasti selalu ada untuk menjemput aku." Anak ini menjawab demikian. Kemudian pada waktu si bapak ini pulang dari drop anaknya di sekolah, dia begitu kaget karena dia melihat tahu-tahu bangunan yang ada di sebelah kiri kanannya dia itu berantakan. Kemudian dia merasakan goncangan yang berat dan bahkan itu jalanan itu ada yang terbelah dan hancur. Dan pada waktu hal itu terjadi, bapak ini sadar, loh, ini sesuatu gempa bumi terjadi. Segera dia putar mobilnya, ya, dan dia kembali ke sekolah anaknya. Pada waktu dia kembali ke sekolah anaknya, sambil dia berdoa dan berdoa supaya kuasa Tuhan itu dinyatakan, dilindungi anaknya ini. Padahal tadi baru say goodbye, nanti papa pasti jemput kamu ya, gitu segala macam. Pada waktu si bapak ini sampai di muka sekolah anaknya, sekolahnya sudah nggak ada. Sekolahnya ini udah tertelan bumi, udah masuk, gitu. Si bapak begitu lihat sekolahnya ini nggak ada, dia buka mobil, dia lari sedemikian rupa. Dia nggak tutup lagi mobilnya dan dia lari dan dia mencari di mana kira-kira itu kelas anaknya. Dan pada waktu sedemikian rupa itu banyak tim keamanan yang terjadi, ya, untuk membongkar di sini, keadaan masih berderak-derak sedemikian rupa. Tapi bapak ini dengan segala kekuatannya dia kira-kira di mana kelas anaknya. Dan dia berada di atas tempat itu yang dia kira-kira kelas anaknya dan mulai dia untuk menggali daripada reruntuhan yang sedemikian rupa. 6 jam berlalu, masih tidak dapatkan apa-apa. Dan orang-orang mulai datang, tim keamanan datang, "Pak, percuma Pak, stop. Jangan lakukan lagi, kita nggak bisa apa-apa." Gitu. Dan dia disuruh stop, bapak ini dia bilang, "Saya tidak akan stop." Dia bilang, dan dia tahu bahwa dia tidak akan berharap dengan tim keamanan itu karena tim keamanan di situ semua pada bingung untuk menyelamatkan yang lain. Akhirnya 12 jam dia menggali dan menggali dan menggali terus. Dan akhirnya sampai pada malam hari 24 jam dia tidak menemukan apa-apa. Akhirnya ada tim daripada mereka itu yang memberikan makanan minuman kepada bapak ini. Ya, untuk sudahlah Pak, stop Pak, pulanglah. Tidak ada satupun yang bisa kita harapkan lagi. Tapi bapak itu mengatakan, "Tidak, aku sudah berjanji kepada anakku bahwa aku akan bertemu dengan dia dan aku akan menjemput dia pulang." Sedemikian rupa. Akhirnya bapak ini menggali terus sampai tangannya berdarah-darah semuanya. Apapun yang dia lakukan sedemikian rupa. 36 jam, 12 jam kemudian, dia mulai mendengar suara. Pada waktu dia menggali. Dan dia tahu itu ada suara-suara.
Akhirnya dia terus menggali. Akhirnya dia minta tolong lagi kepada tim keamanan yang lain. Bantulah aku. Aku mendengar suara di sini. Dan akhirnya apa? Benar, pada waktu dibuka, 13 anak yang masih hidup, 1 luka-luka parah. Bersama 1 gurunya. Luar biasa. Berarti apa? Berarti diperlukan satu proses di dalam Anda dan saya untuk menerima jawaban Tuhan. Tidak begitu langsung. Mau kita makan nasi goreng, langsung nasi goreng turun dari langit. No. Atau ayam goreng jatuh dari langit. Tidak. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kita bisa bayangkan kalau bapak ini tadi tidak beriman. Karena dia selalu dengar suara anaknya. Papa, engkau pasti ketemu aku, pasti menjemput aku. Dia pegang itu. Itu yang memberikan dia kekuatan. Kekuatan suara anaknya. Papa pasti menjemput aku. Dan akhirnya saudara, begitu itu tadi ketemu dengan bapaknya, anak ini langsung dengan tertatih-tatih dia peluk bapaknya sedemikian rupa. Dan saya mendengar kisah nyata, ini kisah nyata loh. Saya mendengar kisah nyata ini, bukankah ini juga yang dilakukan oleh Paulus? Mengalami. Kalau bapak ini tadi tidak menggali dengan beriman, dia pegang suara anaknya, papa pasti menjemput kamu. Pada waktu anak kecil ini tadi ketemu papanya, dia berbicara di muka temannya dan gurunya, dia katakan, aku kan udah bilang bahwa papaku pasti mencari aku. Papaku pasti mendapatkan aku. Bagaimana Anda dan saya? Saya tantang pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Kalau kita berani katakan, aku anak Tuhan. Aku percaya akan Tuhan. Aku percaya akan kuasanya. Mampukah kita berbicara seperti Paulus tadi? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Makanya bagian orang-orang yang suka mengasihani diri sendiri, tukang self pity, belajarlah dari anak ini. Dia di dalam reruntuhan sedemikian rupa 36 jam. Si bapak tetap dia pegang. Dan si anak tetap memegang. Papaku janji, dia pasti menjemput aku. Dia pasti menemukan aku. Bagaimana saudara dan saya? Siapa yang akan menjemput saudara dan saya kalau perjalanan hidup kita di dunia ini amburadul? Boleh bilang kita bilionan orang Kristen. Tapi tanyalah kepada diri kita sendiri. Bukan kita sok benar. Tetapi apakah kita sebagai anak Tuhan yang benar? Sadarkah kita kalau kita ini berhutang kepada Tuhan nafas hidup kita? Bukan kita ada hidup di dunia ini sebagai aji mumpung. Mumpung hidup, mumpung bisa ini, mumpung prestasi bisa dilihat. Ibu-ibu sosialita di mana-mana. Kalau saya melihat itu begitu jauh dan jauh daripada apa yang Tuhan mau. Boleh kita menikmati. Berkat-berkat yang Tuhan berikan itu boleh kita rasakan dan kita nikmati. Tetapi apakah kita sudah menjadi saluran berkat? Apakah hidup kita ini kitab terbuka yang orang lain bisa melihat Yesus di dalam hidupmu? Pada waktu kita melihat orang yang kekurangan, apakah hatimu tergugah? Melihat orang yang kelaparan, apakah hatimu tersentuh? Tantangan sebagai anak Tuhan. Luar biasa anak kecil ini tadi. Kembali kita kepada kisah nyata ini. Dia sampai bisa katakan kepada teman-temannya, lihat ini, kan aku sudah bilang sama kamu semua, papaku pasti menemukan aku. Papaku pasti akan mendapatkan aku.
Demikian juga Tuhan kepada saudara dan saya. Satu hari kita itu pasti dijemput olehnya. Pasti. Asal kita hidup benar. Siapa yang akan menjemput saudara dan saya? Pilihan di tangan kita. Kita pilih yang mana? Memang kita hidup di dunia masih banyak tekanan, masih banyak struggle. Masih banyak penderitaan yang kita pikul. Tapi libatkan Tuhan seperti Paulus. Amin. Segala perkara dapat kutanggung. Saya bisa merasakan yang terkasih. Hati daripada grandma, grandpa. Mungkin saudara lihat saya cuma weekend di sini. Tapi di dalam setiap hari saya banyak bergaul. Banyak konsultasi, banyak sharing kepada mereka-mereka yang sudah manula. Bagaimana mereka merasa ditinggal oleh suami yang sudah pulang. Bagaimana mereka sudah merasakan kehancuran, tidak punya apa-apa. Di saat semua harta benda kekuatannya sudah diberikan kepada anak-anaknya. Dan akhirnya pada waktu tua mereka dibuang. Berapa banyak mereka yang mengalami luka-luka batin, kesepian, jeritan hati daripada mereka. Bapak Ibu pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Kalau engkau mendengar firman Tuhan ini, maukah kita berkorban kepada sesama kita? Seperti panggilannya, setiap hari adalah kesempatan untuk berbuat baik dan mengembalikan apa yang milik Tuhan. Yesaya 58 dikatakan di situ. Ada orang yang bertanya kepada saya, Bu Pendeta, bagaimana berpuasa yang baik? Berpuasa yang baik ada di dalam Yesaya 58. Lain kali saya akan khotbahkan ini. Yaitu engkau memecah-mecahkan rotimu kepada orang lain yang tidak mampu. Mempunyai hati. Mempunyai hati. Kita nggak punya apa-apa yang terkasih. Kita dulu juga pemberontak. Kita dulu juga orang buta. Kita dulu juga orang tuli. Tetapi setelah Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, ini adalah waktunya untuk saudara dan saya bukan lagi melihat kepada hidupmu sendiri, tetapi kepada hidup sesamamu. Amin. Dan inilah pesan yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Biarlah tergugah hati kita semuanya. Kita tidak punya apa-apa yang terkasih. Kita tidak punya apa-apa. Kita hidup di dunia ini cuma bayar bill. Amin. Bayar apa yang harus kita bayar. Ya, makan apa yang cukup kita makan. Tetapi apapun yang ada masih ada pada sisa di dalam diri kita. Marilah. Itu adalah kesempatan kita membayar hutang kita kepada Tuhan. Dengan berbuat baik kepada sesama kita. Berlomba-lomba sampai pada tujuannya. Kalau rumah saudara dan saya sudah siap di surga. Dengan perlombaan perbuatan baik kita setiap hari. Hanya 1 detik. Kita pulang. Tidak ada air mata lagi. Semua pertandingan sudah selesai. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana pertandingan hidupmu dan hidupku? Ayo, sadarlah yang terkasih. Selesaikan pertandingan kita dengan baik. Dan kita akan bertemu di surga. Bersama dengan Yesus. Ada amin? Haleluya. Ya, sedemikian rupa. Kalau Bapak ini tadi bisa menemukan anaknya. Karena dia beriman. Dia percaya. Kalau anak ini juga bisa tetap hidup. Kenapa kalau anak-anak yang lain enggak? Kok dia bisa tetap hidup tanpa dia sadari? Dengan kata-katanya, mujizat ada di dalam bibir mulut kita. Kata-kata anak ini sekalipun dia tidak mengerti. Dia katakan kepada teman-temannya, pasti Bapakku jemput aku. Pasti Bapakku tadi sudah bilang. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kepastian apa yang ada pada hidupmu dan hidupku? Kepastian apa? Kepastian bahwa kita akan memelihara 10 keturunan kita ke bawah dengan kita kerja keras, kerja rodi, jadi budak di dunia ini.
atau keselamatan kita di surga. Itulah yang Tuhan mau. Pilihan di dalam tangan saudara dan saya. Hari ini kita sudah belajar segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Berarti kekuatan saudara dan saya bukan di dunia ini, tetapi ada di dalam Tuhan. Amin. Kekuatan Bapa yang 36 jam tadi sampai berdarah-darah semuanya. Karena Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya. Kekuatan kepada anak kecil ini tadi 36 jam. Karena kasih karunia. Yang terkasih luar biasa. Percayalah kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan miliki apapun. Apa yang saudara miliki hari ini, jalanilah. Tetapi jangan ada greedy, jangan ada serakah, dan jangan ada salah. Di dalam kita mengikut anak Tuhan, artinya salah mencerna firman Tuhan. Dengan mantra-mantra yang tidak karu-karuan. Baca 5 kali, baca 7 kali, malu sebagai anak Tuhan. Kalau Anda memang mau membaca berdoa berkali-kali, silakan. Tapi tidak perlu mendorong orang lain dan masuk di dalam Facebook sedemikian rupa. Ya, itu keliru yang terkasih, salah. Jadilah rendah hati untuk kita mau ditegur. Amin. Ya, sedemikian rupa dan kita sudah belajar hari ini bagaimana kita kuat menanggung beban. Dan sebagai ayat emas, mari kita baca di sini, yaitu di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Amin. Berbahagialah manusia yang apa? Di mana kekuatannya? Kekuatannya di dalam Tuhan. Nah, jadi kekuatan saudara dan saya bukan dari duit kita, bukan dari kedudukan kita, tetapi di dalam Tuhan. Tadi kita lupa ya, pertanyaannya apa? Apakah saudara pernah mengalami kelemahan? Pada waktu Anda berusaha untuk jadi kuat, tapi kita jadi lemah. Nah, kenapa itu? Ya, yang kedua, percayakah kita bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada kita semua? Percaya enggak? Tuhan sanggup, amin. Haleluya. Dan yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan ya untuk mengakses supaya saudara dan saya ini kuat di dalam Tuhan? Apa? Yaitulah hidup bergantung setiap hari kepada Tuhan. Amin. Mulai sekarang, ayo kita sudah mendengar firman ini, pikiran kita diubahkan, hati kita diubahkan, tetap percaya dan beriman. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan supaya perjalanan kita selamat. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, kita sudah belajar dan kita sudah mendengar satu kesaksian yang indah luar biasa. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, buka hatimu, kita bangkit berdiri, katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Tuhan. Amin. Penolong yang selalu setia, Yes, Lord. memenuhi keperluanku. Benar Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Yes, Lord. Kau selalu setia. Memenuhi keperluanku. Benar Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Benar Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes, Lord.
kami. Penolong yang selalu setia. Biarlah lagu ini menjadi doa bagi kita semua yang terkasih. Apapun yang menjadi beban hidup yang kita alami, yang kita lalui, aminkan kata-kata ini. Dia tidak pernah mengecewakan umatnya, asal kita benar-benar bersandar kepadanya. Yesusku tak pernah gagal. Amin, haleluya. Kau tidak pernah gagal, Tuhan. Perkara dapat ku tanggung, yes Lord. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yes Lord. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi dengan iman. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin, Jesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes, Lord. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang menguatkan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh meneguhkan kami Tuhan. Sehingga benar-benar pikiran dan hati kami hanya berpusat Tuhan kepada Engkau. Pada waktu proses kehidupan terjadi. Pada waktu masalah demi masalah terjadi melanda di dalam kehidupan umat-Mu. Biarlah Tuhan pendengar dimanapun mereka berada, pengurapan-Mu turun atas setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh disegarkan, mereka boleh dikuatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Engkau. Segala masalah pun dapat mereka atasi bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa masalah dan tantangan boleh terjadi setiap saat. Namun satu hal kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau-lah yang memampukan anak-anak-Mu, memampukan umat-Mu Tuhan, di dalam melewati semua badai pergumulan hidup itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah firman itu boleh mengubahkan iman percaya mereka semakin kuat, semakin melekat. Mereka mampu Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan. Baik di dalam badai pergumulan hidup, masalah sakit penyakit, masalah keuangan, keluarga, hubungan antara suami istri dan anak bersama orang tua. Bapa, biarlah mereka belajar. Mereka belajar Tuhan, bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dan Tuhan yang kami sembah, Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang tetap hidup dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Sehingga dimanapun pendengar yang setia dan umat-Mu ini berada, mereka boleh merasakan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang luar biasa mengalir di dalam seluruh kehidupannya. Pikirannya boleh diubahkan. Hatinya boleh terjamah. Dan iman percayanya boleh dibangkitkan kembali. Dan hamba terlalu percaya mereka sebagaikan seperti Rasul Paulus. Segala perkara dapat ditanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus.
di mana firman-Mu yang sudah boleh menguatkan dan menghibur setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, kita sudah belajar daripada Rasul Paulus ini tadi ya. Oleh karena itu, kalau kita selalu melibatkan Tuhan, pasti hidup saudara dan saya selalu mendapatkan kekuatan baru yang luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.